Kami menyembah-Mu, Roh Kudus. Kau hidup di dalam kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Thank you, Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku memandang-Mu, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Tuburku, Engkau kekuatanku. Ku menyembah-Mu, Roh Kudus. Oh, Roh yang manis Engkau, Roh yang lembut, bimbing langkahku, tuntun hidupku. Oh, Roh Kudus, ku menyembah, ku menyembah. Roh penghibur Engkau, duka citaku menjadi sukacita di dalam-Mu. Oh, ratapanku menjadi tarian. Oh, deritaku Kau gantikan dengan pengharapan. Oh, ku menyembah. Roh Kudus, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, amin. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin, memenuhi kami. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Ku. Tersungkur dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Ku. Tersungkur, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Bagaikan tanah kering, kami rindu air-Mu Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Yesus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Ku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalir
di hati kami, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, ubahkanku, ubahkanku. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami Tuhan. Oh, Roh Kudus dengan kuasa pulihkan Tuhan, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Mengalir, oh, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biar pengurapan-Mu turun Tuhan, urapi setiap umat-Mu, memperbaharui hati dan pikiran kami, menyegarkan jiwa kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father, thank you Father. Thank you.
baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Kau kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Oh, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
surga bumi menyembah Kau. Oh, Anak Domba Allah, Kau yang Maha Kudus.
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan dengan lembut, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau hadir di sini, ku sembah. Kau hadir di sini, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Ku menyembahmu, 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 ku menyembah, ku menyembah Yesus. Oh, ku menyembah Yesus Tuhan. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 60 Minute Worship hari ini membawa tema dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke surga, dia meminta para sahabat dan murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 8 mengatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka artinya Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan hal itu pertama kali terjadi pada hari Pentakosta di saat itu. Tetapi di masa kini, Allah juga mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu percaya pada karya pengampunan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Roh Kudus mulai tinggal dan ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya, Roh Kudus hanya akan tinggal di dalam orang-orang yang mempercayai, mengakui, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, ayat 16 mengatakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus di dalam diri kita tidak hanya sekedar tinggal, tetapi dia juga berkarya dan bekerja. Roh Kudus menolong kita untuk hidup selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga menuntun kita untuk semakin hari semakin berubah, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Di Yohanes 16 ayat 8, 9, 10, 11, dan 13 mengatakan demikian. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu segala hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, lalu kita mungkin mulai bertanya, apakah kemudian setiap orang yang percaya, yang telah memiliki Roh Kudus di dalamnya, apakah orang-orang itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak. Belum tentu. Di Efesus 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat ini mengungkapkan bahwa penuh dengan Roh Kudus adalah perintah yang Tuhan berikan bagi semua orang percaya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus?
Kata penuh di sini sesungguhnya mengandung makna dikuasai atau dikendalikan. Sehingga arti dari dipenuhi Roh Kudus adalah dikuasai atau dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus sendiri. Lalu mungkin kita juga kemudian mulai bertanya selanjutnya ya. Bagaimana caranya agar Roh Kudus itu bisa menguasai, mengendalikan, dan mengontrol diri kita? Caranya yaitu dengan kita secara sadar menyerahkan kendali, memberikan kuasa agar Roh Kudus yang mengatur dan mengontrol kehidupan kita. Kita kemudian tidak lagi mengikuti apa yang kita mau saja, apa yang kita pikir baik saja, apa yang menjadi keinginan kita sendiri saja. Tetapi kemudian kita belajar untuk mengikuti kehendak Roh Kudus, mendengarkan tuntunan dan suaranya yang ada di dalam hati kita, dan memberikan respon yang tepat. Respon seperti apakah yang tepat terhadap suara dan tuntunan Roh Kudus itu? Respon itu adalah ketaatan. Ketaatan pada suara Roh Kudus, pada suara kebenaran yang berbicara di dalam hati kita. Sehingga kalau setiap kita semakin taat, semakin luas memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, kita akan menjadi semakin dikendalikan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 checklist sederhana yang kita bisa pakai untuk menilai atau mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah taat dan kita sudah memberikan ruang yang luas agar Roh Kudus mengendalikan kita? 3 checklist itu adalah, pertama, apakah aku selalu merindukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyukakan hatinya? Sehingga dalam segala hal yang aku lakukan, aku akan selalu bertanya, mengevaluasi, apakah ini menyenangkan Tuhan? Apakah yang aku sedang kerjakan menyukakan hatinya? Itu poin nomor 1. Checklist yang kedua adalah, apakah aku menjadi semakin sadar, semakin peka, semakin sensitif pada dosa-dosa dan pada pelanggaran-pelanggaran yang aku lakukan? Apakah itu di dalam pikiranku, apakah itu di dalam perasaanku, apakah di dalam tingkah lakuku atau motif hatiku? Sehingga aku benar-benar akhirnya bisa dengan rendah hati mengakui semua dosa-dosa dan pelanggaran itu. Dan poin yang ketiga adalah, apakah aku kemudian punya komitmen untuk meninggalkan semua dosa-dosa itu? Apakah aku mau bertobat sungguh-sungguh dan kembali dari jalan-jalan yang jahat pada kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu sekalian, biarlah kita semakin taat, sehingga hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, dan biarlah kita selalu semakin menyenangkan hati Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang Bapak Ibu Saudara sekalian sampaikan kepada kami. Dan saat ini saya akan membacakan kesaksian jawaban doa yang sudah kami terima, dan nanti kemudian kita akan masuk dalam doa untuk mendoakan permohonan Bapak Ibu. Kesaksian jawaban doa, pertama, memperoleh kelulusan tes Polri dan sudah diterima bekerja di pemerintahan. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, mengalami kelancaran dan keberhasilan dalam bisnis penjualan properti. Tuhan sungguh amat baik. Dan yang ketiga, mengalami pemulihan ekonomi di dalam keluarga dan lepas dari jerat hutang piutang. Berkat Tuhan tersedia dan Tuhan menjawab setiap umatnya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa yang sudah masuk.
Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan doa dari setiap jemaat-Mu. Mereka yang rindu diberikan jalan keluar dan hikmat yang daripada Tuhan karena menghadapi kasus penipuan dalam usaha yang sedang dijalankan. Bapa, kami berdoa agar Engkau mencurahkan hikmat dan jalan keluar yang terbaik agar masalah ini boleh selesai dengan baik, semua pihak boleh merasakan keadilan. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab. Kami juga berdoa bagi kerinduan umat-Mu untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan sediakan orang yang tepat, Tuhan pertemukan dengan pribadi yang sesuai. Dan biarlah Tuhan menolong mereka untuk boleh mengenal lebih dalam dan menjalin relasi dengan sehat. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Kami juga ingin berdoa bagi kebutuhan kelancaran usaha catering dan kebutuhan untuk melunasi hutang. Bapak, kami berdoa agar Tuhan mencurahkan berkat sehingga setiap usaha catering ini boleh berjalan dengan baik. Berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan yang dikerjakan biarlah boleh menjadikan cara untuk melunasi hutang-hutang dan segala permasalahan ekonomi ini boleh beres. Kami juga berdoa bagi kerinduan untuk orang tua dan keluarga serta saudara kandung agar dapat percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa agar Engkau berbelas kasih memanggil setiap keluarga dan orang tua ini untuk kembali bertobat kepada Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan rindu banyak orang mengenal Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi kesembuhan untuk sakit hipertensi, stroke, diabetes, paru-paru, kolesterol, asam urat, dan batu empedu. Kami berdoa agar Tuhan menolong setiap mereka yang mengalami sakit penyakit ini, menjamah dan menyembuhkan, menolong para dokter, tenaga medis untuk mengobati mereka, memberkati setiap obat yang mereka pakai sehingga menjadi kesembuhan bagi setiap mereka. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan untuk setiap kami. Dan biarlah kami semakin hari menjadi semakin taat, menjadi semakin serupa Kristus, menjadi terus semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan senantiasa daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kesetiaannya untuk mengikuti dan menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai berjumpa pada 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.